Perusahaan ini labanya luar biasa di tahun 2023. Nah, lantas bagaimana plan mereka terutama di tahun kedepannya di tahun 2024? Simak video ini sampai selesai, oke? Perusahaannya adalah DRMA. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. DRMA atau Dharma Polymetal Tbk yang bersegmen bisnis di otomotif dan komponen otomotif. Jadi saingannya ya seperti auto lah ya. Oke, saya tag video ini di tanggal 27 Desember 2023 jam setengah 11. Sebelumnya saya dan tim mengucapkan selamat Natal buat teman-teman Bapak Ibu sekalian yang merayakan, dan semoga keberkahan selalu menyertai kalian. Dan kemungkinan besar 27, 28, 29 ini kan 3 hari ya perdagangan terakhir. Kemungkinan marketnya akan slow, akan mager-mageran ya. Seperti itulah ya, di akhir tahun sudah ibaratnya sudah marketnya udah sepi, udah pengen pada liburan gitu. Cuman kita akan share video kali ini tentang ke Dharma ya, DRMA ya. Di mana 2023 ini labanya lumayan signifikan banget. Sampai kuartal ketiga mereka itu di labanya sampai ke 520 miliar ya, 520 miliar net income-nya ya. Sedangkan tahun lalu sebelumnya itu hanya sebesar 250. Jadi separuhnya ya, separuhnya jauh. Jadi kenaikannya signifikan. Terus terlihat di sini ya, profitabilitasnya masih di atas 2 digit lah ya, 11,53%, which is good. Terus kalau kita lihat juga PI-nya ya saat ini berada di 9,48, PBV-nya ada di 3,63. Kalau based on PBV ini mahal sudah. PI-nya berada di 9. Lalu harga wajarnya ya di Stockbit dihargai di 6,9 triliun. Sedangkan market cap-nya sekarang di 6,5 triliun gitu. Jadi masih ada diskon dikit Pak ya, 400M. Kalau di calculate ya, ini berada di 1467 ya harga wajarnya ya di Stockbit ya. Sekarang 1400 saat cetek jam setengah 11 lebih 5 menit. Oke, DRMA. Terus kalau kita lihat di profil perusahaan, oke, pengendalinya itu adalah PT Dharma Inti Anugrah dengan 47%, lalu PT Tirta Investindo Arya 14,16, lalu masyarakat 20,64 dan masyarakat warga 1,28%. Oke. Di November kemarin mereka melakukan public expose ya, dimana public expose ini semuanya bisa ikut, tidak hanya pemegang saham. Jadi kalau RUPS itu kan hanya untuk pemegang saham, kalau public expose ini bisa semuanya ya. Jadi yang belum punya boleh kalau mau join ikutan gitu. Ini ya di mana Dharma siapa ini DRMA itu masuk ke Triputra Group ya, Triputra Group, dan dia masuk ke bagian manufacturing. Triputra Group itu kalau di agriculture ada TAPG, ada DSNG, ada MKMTR. Terus di manufacturing ini ada DRMA. Di mining Triputra ini ada di Adaro. Terus lalu di trading and service mereka ada di ASA. Nah ini Triputra Group. Oke, kalau sedangkan ini DRMA sendiri TBK visi misinya seperti ini. Dan ini kepemilikan dari DRMA sendiri. Dharma Inti Anugrah tadi 47 14 Triputra Investindo Arya atau Triputra Group. Dharma Inti juga masih dalam Triputra Group aslinya. Oke, dan lain-lain ini anak-anak perusahaan dari Dharma Polymetal Tbk. Terus ini komisaris, jajaran direksi lah ya, direksi dan komisaris. Terus ini ya lokasinya ya di Jawa, di Cikarang, Karawang, Cirebon ini mereka. Nah, yang di sini saya melihat di sini sebelum ke sini ya.
berita ya. Dharma Polymetal berharap tutup 2023 penjualan naik 40%. Kalau berdasar penjualannya berarti revenue gitu. Kalau berdasarkan laporan keuangan kuartal ketiga ya, revenue mereka itu sudah naik lebih dari 40% bahkan. Naiknya itu sebesar, nah ini sebelumnya itu juta miliar 2,6 triliun, sekarang 4,2, jadi 42 45 579 921 657 dikurangi 2658 759 216 618, naiknya 1 triliun ya. 1 triliun itu senilai berapa persen? 618. Oke, naiknya 59%. Jadi 40% itu sudah terlampaui gitu. Penjualan naik 40% gitu. Nah, terus di sini terlihat juga bahwa kami memperkirakan nominal pendapatan akan berada di kisaran 5,4 sampai 5,5 triliun ya. Nah, ini untuk di tahun 2023. Dan hasilnya ya 5,4 sampai 5,5, dan hasilnya sudah bentar lagi lah ya. Ini udah 4,2, jadi kurang 1 triliun doang. 1 triliun harusnya capai ya di kuartal keempat gitu. Oke, kita balik ke public expose-nya. Nah, ini ya revenue mereka. Dharma Polymetal revenue-nya ini 2 triliun atau naik 49%. Oh, ini Dharma Polymetal, terus Dharma Elektrindo Manufacturing, ini revenue-nya naiknya sekian. Dharma Control Cable ini naiknya sekian. Terus Dharma Polyplast itu naiknya sekian. Oke. Terus ini konsolidasi net profit around 530 triliun ya. 530 miliar, sorry. Oke, revenue-nya ini. Nah, revenue-nya di Dharma Precision Part nih sekian, terus Saikono Auto Part Indonesia sekian, dan sekian ini sudah dipecah beberapa sub ya. Oke, nah ini Dharma Joint Venture, dia juga kerjasama ya, joint venture dengan Sankei Dharma Indonesia dan juga Dharma Kongsin Indonesia. Kalau ini kerjasama dengan Hyundai, kalau ini lebih ke kerjasama dengan, bisa dikatakan apa ya ini ya, ya Sankei lebih ke Jepang lah, produk Jepang. Oke, terus strategi Alliance Ecosystem and Distribution Partnership ya, ini Dharma grupnya ya. Ini dia komponennya dua, untuk sepeda motor, terus ini untuk mobil roda 4, ini roda 2, terus ini others. Oke, long term customernya ini HM, Yamaha, Kawasaki, Toyota, Daihatsu, terus dan lain-lain. Oke. Dan ini di sini ada inovasi produk Polymetal, terus ini Power Ice. Nah, ini kalau kita lihat ya, berdasarkan public expose mereka, di mana GDP ini Indonesia makin naik. 2023 ini sudah berada di 50 juta. Tapi sampai kuartal ketiga ya potensinya akan naik lagi sih, lebih dari ini GDP-nya. Ini menunjukkan bahwa GDP kan pendapatan per kapita lah ya, pendapatan per kapita makin naik. Sedangkan ini bisnis dari Dharma sendiri ya, DRMA ini kan sepeda motor dan juga mobil ya, spare partnya ya, itu ada hubungannya juga sepeda motor dan mobilnya sendiri. Nah, jikalau pendapatan per kapitanya naik, otomatis untuk konsumsi atau ibaratnya ya konsumtivitas lah ya, konsumsi untuk pembelian itu juga akan makin tinggi ya. That's why ini di sini di compare dengan GDP-nya. Dan ini terlihat ya, room atau ruang untuk growth di penggerak 4 itulah ya, roda 4, penggerak roda 4 itu Indonesia berada di nomor 2 ya. Growth-nya ya, nomor pertama itu Vietnam. Itu bukan ini growth-nya 82 car per 1000 people ya. Sorry. Ini pendapat terendah bisa dikatakan ya di sini ya, Vietnam nomor 2 ya, growth-nya masih tinggi lah ya, masih besar. GDP per kapita ini karya 82 car per 1000 people ya. Nah, kalau US 900 per 1000 people, gede banget.
Nah ini makin kesini makin dinaik. Malaysia sudah di 542, Thailand di 280, Filipina 120, Indonesia 82. Di sini memang kecil tapi potensi growth-nya itu masih gede saya melihat ya. Dengan pertambahan juga dan lain-lain. Vietnam pun juga akan menjadi salah satu menurut saya nantinya akan menjadi pesaing, jadi raksasa ya untuk negara di Asia Tenggara ya. Filipina ini kemungkinan akan terlewati juga, entah itu terlewati dengan Vietnam dan Indonesia. Saya melihat bahwa potensi Vietnam tuh gede banget ini negara itu. Nah kita lihat strategi Dharma positioning capture new opportunity in automotive industry ya. Oke. Kekuatan posisi DRMA dan peluang di industri otomotif ya. Nah ini terlihat ya growth-nya untuk di kendaraan roda 4 ini growth-nya gede banget ya dia ya. Growth-nya gede di sini ya di RMA sales-nya sendiri ya kita lihat dari 2002 ke 2023 sebelumnya itu 2022 roda 2 itu 54%, 2023 tergerus tapi growth naiknya itu di bagian roda 4 dan orders turun ya. Jadi ini roda 4 naiknya lumayan gede ya. Ini di sini menunjukkan bahwa which is good ya menurut saya ya, untuk di RMA-nya sendiri ya. Di bisnis roda 4-nya akan semakin berkembang gitu sih. Ini tempat baru lah ya, hal baru dari Dharma sendiri yaitu ada Cikarang Plant 23 hektar lahannya dengan 810 karyawan dan 1,6 bangunannya ya hektarnya, jadi masih ada lahan sekian. Terus ada di Cirebon Plant lahannya tuh 4,3 hektar, bangunannya udah ada 1,7 hektar ya. Terus produksi lines ada small press, portable spot welding, CNC bending, terus stationary spot welding, robotic welding sama medium press. Ini terlihat ya di sini makin berkembang kalau saya melihat ya di RMA, dan ini yang baru menurut saya di RMA to build EV ecosystem in Indonesia ya. Listrik ya, energi terbarukan banyak banget ya di daerah saya yang mau sepeda listrik contohnya. Itu juga kalau saya melihat bisa menjadi opportunity ya. Sepeda listrik makin berkembang dan tidak menutup kemungkinan sepeda motor listrik nantinya juga akan pesat juga ya. Ini sudah membuka ya charging station untuk roda 4 dengan kekuatan 4 kW, 30 kW dan 120 kW ya. Tuh terus ini charging untuk roda 2 7 kW ya. Tinggal baterai swap ya diganti. Ya itu. Oke, ini ini Power S dealer locator. Ini EV-nya sendiri ya. EV-nya Power EV-nya ini dan ini ya menunjukkan bahwa ya memang dia mulai berkembang. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari yang namanya waktu public expose ya tentang DRMA-nya sendiri. Ada beberapa hal yang menurut saya menarik ya di sini. Oke, saya melihat pertama dari Axel. Ini retail, investor retail dengan semakin jenuh market 2W atau roda 2, bagaimana growth strategi DRMA untuk segmen ini. Jenuh market 2W mungkin dilihat dari market EC atau internal combustion engine yang sudah stagnan antara 6 sampai 6,5 juta unit per tahun. Tetapi jangan lupa bahwa kedepannya akan berkembang elektrifikasi. Nah, strategi yang dilakukan ada dari bagaimana perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam bisnis EV dari 2W sendiri. Oleh karena itu, perusahaan mengembangkan baterai pack, brushless direct current motor, terus dan hal yang lain seperti charging station, baterai swap untuk support pertumbuhan EV sepeda motor. Nah, ini tadi ya yang saya sampaikan bahwa di daerah saya sendiri di Kudus itu sudah sangat banyak banget ya di desa-desa, bahkan ya sepeda-sepeda listrik udah marak gitu. Kalau motor listriknya belum semarak sepeda listrik ya. Ini menunjukkan bahwa sooner or later ya sepeda motor listrik juga akan banyak gitu. Ini menunjukkan bahwa DRMA peka
peka dan melihat itu juga akan menjadi kedepannya ya. Mungkin dari segi revenue atau segi net profit ya, EV ini mungkin belum kerasa ya untuk si DRMA sendiri dalam short termnya sendiri, tapi nanti kedepannya akan berefek sih menurut saya. Oke, ini apakah bisa menjadi growth. Terus lagi ya, kalau saya melihat ada hal lagi yang menarik itu di segmen signifikan. Nah ini revenue dari hasil segmen di kuartal ketiga untuk 4W meningkat signifikan dibanding Q2 2023. Kira-kira berapa persen tingkat utilitas lini produksi 4W? Apakah sudah tambah shift produksi? Revenue 4W memang meningkat secara signifikan karena sesuai dengan target strategi. Berarti sesuai ya. Berarti target yang mereka canangkan itu tidak omong doang, yang menunjukkan bahwa ya sudah tercermin dari revenue sendiri. Perseroan sudah sampaikan bahwa sebelum kontribusi terbesar adalah 2W itu dicoba perseroan untuk meningkatkan porsi dari 4W sehingga target 2-4 tahun ke depan antara 2W dan 4W bisa seimbang. Oke, 2-4 tahun ke depan berarti 2025 sampai 2027. 2025 ya, kemungkinan akan seimbang. Kondisi sekarang waktu ini kan masih di posisi 33% ya kalau nggak salah ya. Ya 33 dan 52. Jadi nantinya kemungkinan akan 40-40an dan sisanya mungkin di orders ya. Atau 45-45 sisanya di orders. Gitu. Terus mana lagi tadi? Tadi mana? Oke. Tingkat utilitas sebetulnya masih cukup rendah karena kapasitas yang dipunya di RMA masih jauh lebih besar dari loading yang ada. Seperti contoh untuk saat ini perseroan support suspensi member untuk Hyundai model Creta dan Stargazer. Kemudian untuk Toyota dengan model Yaris Cross. Oke, kedepannya perseroan mencoba untuk mendapatkan model lain seperti brand lain yang tentunya masih bisa kita utilisasi dengan kondisi saat ini. Oke, mengenai shift ini sangat bervariasi. Beberapa komponen yang ada di produksi 1 shift, beberapa komponen 2 shift. Dan apabila terjadi penambahan pun akan cukup mudah bagi perseroan untuk menambah kapasitasnya. Oke, shift ya. Tambah shift produksi ya, shift 1, 2, 3 ya gitu maksudnya. Oke, saya melihat ini kerjasama ya dengan Hyundai, dengan Toyota. Ini menunjukkan bahwa potensi ya, opportunity-nya dan melihat dari untuk merealisasi target 2-4 tahun ke depan gitu. Nah, tinggal kita lihat ke depannya kan. Sekarang sudah support suspensi untuk Hyundai, Creta dan Stargazer, terus Toyota untuk Yaris. Nah, untuk tahun ke depannya bagaimana? Harusnya makin bertambah ya. Kalau memang targetnya untuk menjadikan revenue dari 2W dan 4W ini seimbang gitu ya. Bisa seimbang, ini kan potensi deh. Oke, itu. Terus kalau kita lihat ya, tadi saya membaca sedikit kalau nggak salah ya 2024. Nah, ini. Apakah perseroan optimis target top line dan bottom line pada akhir tahun 2023 akan tercapai? Dan berapa target untuk tahun 2024? Nah, ini ya yang krusial tahun 2024. Karena sekarang sudah bulan November, dilihat dari September target perseroan sudah melebihi target top line maupun bottom line. Oke. Rasanya dengan sisa 2 bulan untuk tahun 2023 ini perseroan yakin optimis bahwa target DRMA sudah tercapai targetnya. Sedangkan target untuk 2024 growth perseroan menargetkan paling tidak 10%. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, target perseroan 2023 ini kan 5,4 sampai 5,5 triliun gitu. Kalau hal itu terjadi revenue-nya sekian, jadi 5,5 kali 0,1 aja deh. Ya, hasilnya kan tambah 0,55, tambah 5,5. Nah, hasilnya minimal nantinya revenue dari DRMA di tahun 2024 itu 6 triliun. Oke, 6 triliun targetnya. Karena targetnya hanya 10%. Mudah-mudahan kondisinya akan jauh lebih baik sehingga bisa tumbuh lebih dari yang diharapkan. Oke. Kalau saya melihat potensinya akan sangat besar sih untuk potensi ini sih. Karena apa? Karena suku bunga ada kaitannya dengan suku bunga juga ya. Karena kita lihat juga potensi kredit yang masyarakat lakukan di produk-produk ya konsumtif lah ya, produk-produk konsumtif juga berpengaruh dengan suku bunga gitu.
Tahun 2024 The Fed itu kan potensinya akan ngekat kalau nggak salah 3 kali ya. Ngekat 3 kali, otomatis kalau US ngekat ya kita juga akan ngekat ya. BI juga akan ngekat. Kalau hal itu terjadi, kelonggaran suku bunga kredit juga harusnya akan diturunkan juga. Harusnya seperti itu. Kalau kredit tidak diturunkan suku bunganya, nah ini juga PR sendiri sih. Harusnya dengan penurunan suku bunga BI, suku bunga di kredit juga harusnya diturunkan. Kalau hal itu terjadi, harusnya target 10% ini easy lah ya. 15% harusnya bisa banget gitu tercapai. Mungkin itu ya. Jadi kita tahu targetnya tidak muluk-muluk dan tidak terkesan membual dari manajemen, menargetkan 10%. Dan dengan kondisi global yang seperti ini, saya melihat target 10% realistis dan sangat bisa untuk dilakukan untuk DRMA. Nah, kalau ditanya apakah DRMA worth it untuk saat ini ya, kalau kita lihat secara teknikal ya ini based on support aja, that's it. Tapi kalau MA 200 ya deket-deket sini. Dan ini peluangnya masih bagus banget kalau saya melihat dibandingkan. Nah, saya dibandingkan melihat auto. Nah, dibandingkan melihat autonya sudah naik terbang tinggi, saya lebih prefer untuk memilih si DRMA. Kalau saya melihat seperti itu sih. Tapi apakah saat ini harganya layak untuk dibeli atau tidak? Nah, itu kembali lagi ke keputusan dan pilihan dari masing-masing Bapak Ibu. Oke, mungkin itu yang bisa saya share dan saya bisa melihat di sini bahwa target dari manajemen DRMA tidak muluk-muluk. 2024 nargetin 10%, sangat realistis dan harusnya bisa ya. Jangan 10 ya, 15% pun saya yakin dengan DRMA sendiri ya. Dengan potensi globalnya juga suku bunga BI harusnya makin memangkas suku bunga dan berefek ke suku bunga kredit juga. Oke, mungkin itu semoga bermanfaat dan kembali lagi keputusan beli dan jual atau wait and see atau bagaimana itu kembali lagi ke pilihan Bapak Ibu masing-masing. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.